Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Franco Al Rashid Aritonang dengan NIM F1E119085. Dengan NIM F1E119085 ya teman-teman. Itu NIM saya. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek saya, yaitu tentang analisis korelasi antara harga dan banyak barang terjual. Studi kasusnya itu toko saya sendiri, yaitu Investor ID Account. Oke, jadi dataset yang saya dapat ini dataset dari toko saya. Nah, sebelum itu kita bakal ngebahas tentang apa itu analisis korelasi dan juga syarat-syaratnya ya, syarat-syarat untuk melakukan uji korelasi. Baik, kita langsung masuk. Jadi analisis korelasi, ini mohon maaf. Analisis korelasi ini analisis korelasi. Nah, jadi analisis korelasi ini adalah uji korelasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kerahatan hubungan antar variabel, teman-teman, yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antar variabel X atau Y dapat bernilai positif dan negatif. Misalnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya ada variabel X dan Y. Nggak usah kita X dan Y dah. Kita variabel harga dan banyak barang terjual gitu ya. Terjual gitu. Nah, jadi di sini kita bakal menguji korelasi antara harga barang dan banyak barang terjualnya. Nah, dia ini nilai korelasinya itu dapat bernilai antara negatif atau positif, teman-teman. Jadi kalau misalnya nilainya negatif, itu bakal bertolak belakang ya, antara variabel harga dan variabel terjual. Tapi kalau misalnya nilainya positif, maka dia akan tidak bertolak belakang. Nah, itu misalnya contohnya seperti ini. Jadi setelah kita melakukan analisis, jadi dia nilainya itu positif. Nah, jadi kenaikan harga akan meningkatkan banyaknya penjual barang yang terjual, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya positif. Tapi kalau misalnya negatif nih, jadi semakin tinggi harga, maka harga barang yang terjual itu akan makin sedikit. Nah, seperti itu kalau untuk nilai negatifnya. Baik, kita udah tahu ya. Jadi untuk melakukan analisis korelasi itu, kita perlu melakukan dulu yang namanya uji ya. Ini mohon maaf sebentar. Yaitu uji uji banyak. Misalnya kayak uji untuk uji normalitas, sehingga kita mengetahui apakah ini variabelnya itu berdistribusi normal atau enggak. Nantinya saya akan melakukan yang namanya uji Shapiro-Wilk antar variabel ya. Jadi kita misalnya ada variabel harga, nanti kita uji, dan variabel terjualnya bakal kita uji juga. Nah, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kalau oke. Setelah kita melakukan uji ini dan diketahui bahwasannya data kita itu berdistribusi normal, baru kita bisa lanjut tuh dengan uji korelasi. Kita bakal uji korelasi dengan uji korelasi person. Ya teman-teman. Nah, kita bakal melakukan uji korelasi person. Nah, untuk melakukan uji ini saya menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi. Aplikasinya itu banyak, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi SPSS ataupun R Studio dan banyak lainnya. Cuman saya bakal menggunakan R Studio, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke dalam praktikalnya ya. Oke, saya bakal ganti share screen-nya. Baik, saya udah berada dalam R Studio. Jadi sebelumnya ini kita perlu dataset dulu ya. Saya sudah jelaskan sebelumnya dataset yang akan saya gunakan itu merupakan dataset dari toko saya. Datasetnya itu dari Excel ya, jenis filenya itu Excel, XLSS. Nah, kita bakal, mohon maaf kita ulang ya, kita bakal klik import dataset, kemudian from Excel, dan juga kita browse dataset yang akan kita gunakan. Nih, dataset yang akan saya gunakan ini. Dataku XLS. Nah, kalau misalnya teman-teman mau import gitu ya, tinggal import aja nih. Ini bakal masuk ya nanti jadi datasetnya. Ataupun teman-teman bisa misalnya pakai codingan ya, nih codingan ini tinggal disalin aja gitu. Tuh kan masuk juga di dataku. Oke, ini udah ada ya datasetnya, yaitu nama datasetnya dataku, di dalamnya ada variabel harga dan variabel banyak barang terjual. Misalnya di dalam harga 7.000 banyak barang yang terjual itu sebanyak
15.000 barang ya, 15.000 sekian. Nah, tadi sebelumnya kita bakal melakukan uji apakah ini berdistribusi normal atau enggak. Kita bisa melakukan pengecekan dengan melakukan Kiki plot ya. Kiki plot ini kita bisa gunakan untuk mengetahui apakah data ini, variabel ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, kita bakal langsung aja Kiki plot. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya teman-teman ingin uji gitu ya, ini Kiki norm, kemudian nama datasetnya dan juga nama variabelnya, dolar, nama variabel. Ini sama ya. Ini karena kita ingin uji variabel harga. Nah, oke. Di sini teman-teman udah bisa perhatikan ya, udah muncul. Kita zoom aja. Di sini kita bisa lihat bahwasannya data-data ini mengikuti dari garisnya ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya untuk data yang variabel harga ini mengikuti distribusi normal. Kemudian kita bakal ngetes untuk yang variabel terjual ya. Kita tes dulu variabel terjualnya ini berdistribusi normal atau enggak. Nah, untuk variabel terjualnya kita bisa lihat juga nih berdistribusi normal ya, kadang ikuti garis nih. Oke, setelah kita uji dengan Kiki plot ya teman-teman, dan hasilnya itu sama-sama normal, selanjutnya kita bakal uji normalitas, sama juga uji normalitas, tapi kita bakal menggunakan cara Shapiro-Wilk, yaitu uji Shapiro-Wilk. Nah, di dalam uji Shapiro-Wilk ini kita bakal menggunakan fungsi yang namanya Shapiro.test, teman-teman. Jadi kita ketik aja Shapiro.test. Oh, ini udah ada. Shapiro.test, baru tuh nama datasetnya dan juga nama variabelnya, itu variabel harga. Nah, ini nampak ya teman-teman hasilnya Shapiro-Wilk normality test. Di sini nilai p-value-nya 0,2288. Nah, untuk hipotesisnya bisa diterima jika p-value itu lebih besar daripada tingkat signifikan. Tingkat signifikan yang kita gunakan itu saat ini 0,05 ya atau 5%. Jadi nilai p-value ini lebih besar daripada 0,05. Di sini nilai p-value-nya itu kan 0,22 gitu ya, pasti lebih besar daripada nilai taraf signifikannya, alfanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ini mengikuti distribusi normal. Kemudian kita bakal Shapiro test variabel, variabel terjual teman-teman. Nah, oke, di sini kita mendapatkan nilai p-value yaitu 0,279. Nah, sama juga nih teman-teman, dia juga lebih besar ya, lebih besar daripada taraf signifikan yaitu 0,05. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya untuk variabel terjual dan variabel harga itu mengikuti distribusi normal, teman-teman. Oke, kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya dua-duanya itu mengikuti distribusi normal, selanjutnya kita bakal langsung melakukan yang namanya uji korelasi persennya teman-teman. Nah, untuk uji korelasi persennya kita bakal menggunakan ini teman-teman. Bentar. Core.test dataku dolar harga, dataku dolar variabel terjual, method persen. Oke, bisa nih teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Bahwasannya nih, di sini kita mendapatkan nilai core-nya, nilai korelasinya yaitu negatif 0,97 teman-teman. Nah, untuk interpretasinya ya, karena nilai korelasinya itu negatif 0,97, kita dapat mengetahui bahwasannya nilai korelasinya itu bernilai negatif ataupun bertolak belakang. Nah, ini menandakan bahwasannya jika variabel X itu naik, maka variabel Y itu bakal turun. Dan sebaliknya, jika variabel X turun, variabel Y itu naik. Kita bisa mengetahui jika harga itu naik, maka banyak barang terjual itu bakal turun, teman-teman. Oke, kita bakal lihat. Kita lihat sekilas nih juga
Di harga 7.000 barang yang terjualnya itu segini ya banyak daripada di harga 7.500. Ini kita cuma lihat dikit aja, tapi dari, hasil analisis ini menandakan seperti itu ya, bernilai korelasi negatif. Dan juga nilai p-value-nya dalam output R ini teman-teman perhatikan ya, nilainya ini kan 2,2 sampai 16 ini teman-teman nggak usah cemas gitu misalnya teman-teman melakukan percobaan juga hasilnya itu, karena artinya ini 2,2 dikali 10 pangkat negatif 10 teman-teman. Nah kalau misalnya dalam R ini dia ini karena keterbatasan screen dalam memuat dikit gitu ya teman-teman, jadi dibuat seperti itu. Tapi nilainya itu pasti 0,00, pasti kayak itu teman-teman, 0,00 misalnya 2 gitu kan, 0,002 gitu. Jadi nilainya itu lebih kecil daripada taraf signifikannya teman-teman. Jadi hipotesis ini dapat diterima bahwasannya antara variabel harga dan variabel terjual itu bernilai korelasi negatif yang dimana tingkatnya itu 0,97, yaitu sangat tinggi pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jika harga barang itu naik, maka banyak barang yang terjual akan menurun. Dan jika harga barang itu turun, maka harga banyak barang terjual itu bakal meningkat ya jika harganya turun. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya rasa video ini cukup panjang ya, mohon maaf. Semoga dengan penjelasan apa yang saya berikan ini teman-teman dapat memahaminya ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.